Nah, kan tahun 2024 sudah berakhir nih. Ini artinya ya mungkin dalam beberapa saat ke depan itu bakal banyak perusahaan-perusahaan yang akan menerbitkan namanya annual report, laporan tahunan. Nah, apa sih yang harus kita baca di annual report tersebut gitu ya. Jadi, sebenarnya annual report ini penting banget karena ini merupakan pemaparan dari manajemen soal kondisi perusahaan seperti apa, ya, kemudian bisnis perusahaan seperti apa, tantangan yang mereka hadapi, kemudian rencana ke depan mereka mau ngapain. Jadi, kalau misalnya Warren Buffett bilang membaca letter to shareholder atau annual report itu seperti misalnya kita sebagai investor kita punya partner di mana partner itu bertugas di manajemen, kita bisa liburan setahun terus kita balik lagi dan kita membaca report yang disampaikan oleh partner kita tersebut. Nah, tentu kita memilih perusahaan-perusahaan yang mampu menyampaikan report tersebut dengan jujur ya, dengan jujur, kemudian juga memberitahukan apa adanya. Kalau misalnya ada masalah memang ya ada masalah, bukan ditutup-tutupin gitu. Nah, coba kadang-kadang annual report ini bisa ratusan halaman ya. Kalau misalnya saya lihat yang PTBA itu bisa 800 halaman. Siapa yang baca 800 halaman tersebut gitu kan? Nah, tentu kita baca yang inti-intinya saja. Nah, apa sih yang harus kita baca? Kita akan share di video ini. Nah, yang pertama kita baca company profile. Nah, company profile ini membahas tentang apa? Tentang bisnis perusahaan, sejarahnya seperti apa, lini bisnisnya ada apa aja. Jadi misalnya kita baca annual report yang Astra. Nah, kita dari sana tahu, dari company profile tahu, oh bisnisnya tuh ada berbagai macam. Misalnya ada otomotif, ada jasa keuangan, ada alat berat ya. Jadi kita tahu, oh ada berbagai bisnis yang di bawah Astra tersebut gitu ya. Terus kita bisa baca sejarahnya, kan kadang-kadang sering kali dari annual report itu juga ada memberikan sejarahnya, misalnya tahun-tahun segini tuh highlightnya apa. Jadi kita bisa ikuti, kita baca sejarahnya dan juga perkembangan. Beberapa perusahaan mungkin ada men-share kapasitinya mereka ya setiap tahun seperti apa. Jadi kita bisa nge-track gitu ya. Kita bisa nge-track, oh ternyata mereka ada menambah kapasitas sehingga mereka ada ekspansi gitu ya. Dan kita bisa lihat, oh setelah mereka ekspansi bagaimana kinerjanya sebagai macam. Jadi dengan begitu ya kita bisa nge-track progress dari perusahaan kita ya dengan membaca company profile. Intermezzo dikit, ngomongin soal saham, mungkin kita harus melakukan riset yang mendalam ya tentang saham tersebut, dan kadang-kadang mungkin kita nggak ada waktu atau kita nggak ngerti gitu harus lihat dari mana. Nah, jadi di Midas Membership teman-teman bisa join jadi member. Di situ kita sudah banyak sekali study case saham yang sudah ada, teman-teman bisa pelajari ya. Dan tentu kita menggunakan bahasa yang simple dan mudah dimengerti. Jadi teman-teman yang mungkin baru mulai ya di saham atau sekedar ingin mencari tahu tentang bisnis tentang emiten tersebut bisa mempelajari itu dengan mudah. Nah, apa sih yang bakal kamu dapat? Pertama tuh analisa saham. Ya, study case-nya ada berbagai saham-saham kita sudah pernah pelajari, teman-teman bisa baca ulasan kita seperti apa tentang saham tersebut. Kemudian kedua adalah watchlist. Ya, watchlist ini ada berisi beberapa saham yang menurut kita punya potensi menarik, punya prospek yang menarik, punya bisnisnya oke, terus valuasinya menurut kita masih murah gitu. Nah, itu kita masukkan ke dalam watchlist dan teman-teman sudah dapat analisa seperti apa. Yang ketiga bisa ada Zoom meeting. Jadi kita setidaknya 1 bulan 2 kali kita ada Zoom meeting, kita bahas tentang strategi, kita bahas tentang ulasan market ya, atau kita bahas tentang emiten-emiten tertentu, kita pelajari bisnisnya, kita share ke teman-teman di Zoom meeting. Terus ada juga akses ke komunitas yang kita saling support ya di Telegram. Kita bisa saling diskusi, kita bisa saling share pandangan kita, atau mungkin kita juga bisa saling melihat mungkin ada blind spot yang kita tidak lihat ya teman-teman, kita bisa saling diskusi di sana. Coba teman-teman tertarik bisa cek link di deskripsi. Nah, yang kedua yang kita baca itu adalah manajemennya, profilnya seperti apa. Kita lihat pengalaman mereka, ya mereka sudah di industri berapa lama, terus kita lihat pekerjaan sebelumnya mereka itu apa. Terus yang kedua, apakah ada hubungan afiliasi, misalnya antar direksi, ya atau dengan shareholder, apakah ada hubungannya, atau mereka punya rangkap jabatan di perusahaan mana, itu juga ada disampaikan di profil manajemen. Terus kita cek track record dari keberhasilan mereka atau kegagalan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Especially misalnya saya suka baca ketika kondisi lagi krisis gitu ya. Misalnya tahun 2008 atau tahun 2020 atau teman-teman bisa akses sampai 98 gitu ya. Bisa mempelajari tentang bagaimana sih manajemen bersikap ya, atau bagaimana manajemen beradaptasi ketika menghadapi krisis ya. Apakah mereka melakukan inovasi baru, atau mereka meluncurkan produk baru, atau mereka ada pricing strategi yang berbeda, atau mereka justru ekspansi gitu kan. Nah, itu kan memberikan kita soal cara manajemen berpikir ya ketika menghadapi kondisi krisis. Nah, manajemen ini tentu penting karena kita kan tadi kayak saya katakan, sebagai orang katakan itu adalah manajemen itu seperti partner kita investor, manajemen itu partner kita, partner yang menjalankan bisnis tersebut. Jadi kita kalau misalnya mau dalam kutip liburan 1 tahun terus balik lagi, ya kita harus percaya gitu pada manajemen yang baik gitu ya. Kalau misalnya manajemen yang tidak baik atau track recordnya kita tidak terlalu yakin dengan track record, tentu kita nggak bisa liburan setahun kan, kita pasti was-was terus gitu kan. Nah, tentu dengan memahami manajemen, mempelajari tentang profil manajemen atau track recordnya, kita jadi sedikit banyak tahu, oh ya memang ini orang yang jujur, kompeten, dan juga mampu menjaga perusahaan dengan baik.
Yang ketiga adalah pembahasan manajemen ya, analisis tentang laporan keuangan mereka. Jadi di segmen di laporan tahunan itu annual report itu ada namanya management discussion and analysis. Nah, di situ manajemen memaparkan misalnya di beberapa akun laporan keuangan ada perubahan yang mereka menjelaskan kenapa meningkat atau kenapa menurun. Nah, beberapa yang detail ya manajemen itu menyampaikan dengan jelas gitu. Oh, kenapa cash flow-nya menurun? Karena mereka misalnya lagi beli bahan baku atau misalnya mereka lagi investasi untuk nambah pabrik gitu ya, menambah kapasitas pabrik gitu. Itu dijelaskan di situ. Nah, jadi dengan begitu kita jadi tahu ya, karena kan fokusnya kita adalah kita seperti investor yang bulan setahun terus kita balik lagi ya, dengan manajemen menceritakan tentang kondisi bisnisnya kita jadi tahu gitu tentang bisnis tersebut. Dan saya juga suka bukan hanya membaca 1 tahun ya annual report, tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Ketika mempelajari tentang sebuah saham, kita pelajari mungkin bukan 1 tahun annual report, tapi beberapa tahun ke belakang. Dan saya suka mempelajari seperti saya katakan ketika kondisi dia lagi krisis ya, kayak tahun 2020, tahun 2008, ya tahun 98. Ya saya sih anggap membaca annual report itu seperti kayak baca buku sejarah ya, buku cerita gitu. Dari misalnya perusahaan sudah punya sejarah yang panjang, sudah listed di bursa kayak misalnya Putrajaya, Indofood, Astra, Sampurna, ya Gudang Garam dan sebagainya, itu perusahaannya sudah punya sejarah yang panjang. Nah, kita bisa lihat ya ketika masa-masa krisis itu seperti apa. Kayak misalnya contoh saya pernah baca yang Sampurna tahun 98 waktu krisis. Nah, mereka menghadapi masalah di mana down trading itu sudah terjadi. Waktu krisis down trading rokok terjadi di sana. Cuma beberapa merek seperti misalnya kayak Jisamsu gitu, itu tidak mengalami down trading yang parah ya. Merek-merek yang lain itu mengalami down trading yang parah. Nah, itu memberikan saya insight soal kondisi industri rokok ketika lagi krisis memang rentan down trading. Atau misalnya kayak Putrajaya ya, saya pernah baca juga annual report yang Putrajaya itu dari tahun 90-an sampai sekarang yang saya temui tidak pernah turun, ya jarang sekali. Pokoknya cuma setahun atau 2 tahun turun, tapi habis itu terus naik dia punya penjualan. Dan mungkin beberapa orang mengatakan bahwa produk yang Putrajaya itu aja, susu aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tahun 90-an produknya Putrajaya itu banyak sekali. Ya, misalnya ada yogurt, ada mentega, ya butter ya, kemudian ya susu, kemudian ada jus ya, banyak sekali. Cuma akhirnya mereka fokus ke UHT ya. Jadi mereka payungnya bukan banyak produk tapi mereka fokus ke UHT sehingga ya seperti sekarang. Jadinya mereka produk yang paling utama itu susu UHT. Kenapa ngelakuin itu? Karena ya supaya lebih efisien investasinya ya, investasi capex-nya supaya lebih efisien. Nah, jadi beberapa insight itu kan baru akan didapatkan kalau misalnya kita baca bukan hanya 1 tahun tapi beberapa tahun ke belakang tentang perusahaan tersebut. Ya dengan begitu kita jadi mengetahui ya track record perusahaan, kita jadi tahu manajemen seperti apa, kita jadi tahu produk strateginya seperti apa, dan juga plan manajemen ke depan seperti apa. Jadi dengan memahami kita jadi lebih cermat dan juga mengetahui gambaran besar perusahaan itu. Berikutnya tentu laporan keuangan ya. Kita baca juga laporan keuangannya. Laporan keuangan itu kan sebenarnya ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas atau cash flow. Nah, neraca membahas tentang posisi keuangan perusahaan. Asetnya ada apa, hutangnya berapa, modalnya berapa. Oke, misalnya ada hutang yang akan jatuh tempo, ya kita bisa lihat catatan kakinya, kapan jatuh tempo, ya hutang berbunganya berapa banyak, pinjam dari siapa, kita bisa cek di catatan kaki. Kalau soal laba rugi mencatat perusahaan cost-nya apa, ya penjualannya berapa, kemudian berapa untungnya. Nah, cash flow mencatat uang yang keluar masuk, ya uang keluar masuknya ada 3 tujuan biasanya. Pertama operasional, kemudian tujuannya untuk investasi, misalnya mereka bangun pabrik, ya mereka beli tanah untuk bangun pabrik, nah itu investasi. Terus pendanaan, misalnya mereka ada pinjam uang, mereka ada bayar hutang, mereka ada bayar dividen, atau mereka IPO, mereka terima dana tambahan, ya setoran modal, itu juga pendanaan. Nah, jadi ada 3 jenis cash flow. Nah, yang kita lihat adalah misalnya arus kas operasional. Kita pengen tahu dari operasionalnya itu perusahaan mampu menghasilkan uang cash berapa, ya. Dengan begitu, misalnya kita bandingkan ya, antara cash flow sama laba rugi. Kalau misalnya dalam 10 tahun misalnya cash flow-nya ini negatif terus tapi dia bilang profit. Nah, kita kan bertanya-tanya kenapa kok ada mismatch gitu kan. By the way, soal laporan keuangan kita sudah pernah bahas tentang cara analisa fundamental segala macam, baca laporan keuangan seperti apa. Teman-teman bisa cek link di video di atas. Nah, itu tadi beberapa yang kita lihat di sebuah annual report. Teman-teman bisa silakan praktekkan, dan seperti saya katakan jangan hanya baca 1 tahun tapi juga beberapa tahun ke belakang. Ya, sisihkan waktu mungkin beberapa menit ya sehari untuk baca aja ya. Ngerti nggak ngerti baca aja dulu. Yang penting lama-lama kan nanti kebentuk habitnya, jadi lama-lama kan ngerti. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.